Pemirsa, kita telah terhubung dengan pengamat masalah terorisme Al-Haidar via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar, selamat pagi waktu Indonesia. Ya, waalaikumsalam. Pak, Selamat malam di sini, Mas. Ya, Malam di baik. Belanda. Pak Haidar, ini eskalasi konflik di Gaza ini Ya, semakin tinggi. Kalau misalkan dari segi hukum humaniter, pelanggaran apa saja sih yang Anda lihat dari sisi Israel ataupun Pakistan, Palestina. Palestina maaf. iya, pihak Israel jelas sebagai sebuah negara teroris, ya, state sponsor terrorism. Sementara Palestina juga apa namanya yang diwakili oleh Hamas, juga Fatah dulu juga pernah disangkakan sebagai terlibat dalam apa namanya melanggar eh, hukum perang humaniter, ya, dan banyak di antara mereka itu yang sudah dianggap sebagai teroris bahkan. Tapi sebenarnya terorisme dengan perang itu berbeda. Jadi kalau dalam situasi yang perang itu kalau ada serangan itu adalah kalau serangannya terhadap sipil itu baru dianggap sebagai pelanggaran perang. Dan pelanggaran perang inilah yang kemudian bisa dibawa ke pengadilan internasional. Sementara kalau terorisme itu menjadi apa namanya bisa kapan saja dibawa ke dalam apa namanya pengadilan kemanusiaan. Jadi apa yang dilakukan oleh apa namanya oleh Israel ketika masa-masa damai tidak ada apa-apa terjadi, kemudian mereka menyerang dan mengganggu yang orang-orang sipil yang sedang melakukan ibadah, kemudian menangkap anak-anak dan kemudian membunuh anak-anak dan sebagainya, itu adalah apa tindakan terorisme yang disponsori oleh negara. Jadi kekuatan negara dipergunakan untuk aksi-aksi terorisme ini. Ya. Pak Haidar, ini kan perebutan lahan atau perebutan tanah di wilayah Palestina, terutama di Yerusalem ini kan menjadi isu utama begitu ya. Lalu kira-kira instrumen Ya. apa, instrumen hukum seperti apa yang kemudian bisa menghukum pihak Israel gitu yang melakukan invasi secara besar-besaran nih kepada Palestina? Ya, sebenarnya hukum internasional juga hukum militer itu bisa membawa para pelanggar ya, para pelanggar perang ya. Jadi hukum humaniter itu bisa dipergunakan dan mahkamah yang biasanya bisa memanggil mereka itu adalah mahkamah internasional ICC. Ya. Iya. Jadi kalau untuk terorisme itu bisa dipakai ICJ, International Court of Justice. Tapi kalau yang kriminal perang itu international apa criminal courts ya, yang dua-duanya itu kedudukannya memang ada di Den Haag di Belanda. Ya. Dan dua-duanya itu sebenarnya punya peluang untuk apa membawa mereka yang terlibat di dalam terorisme. Nah, terorisme negara yang dipraktikkan oleh Israel itu adalah terorisme yang sebenarnya bisa dibawa ke pengadilan internasional, tapi kebanyakan dunia komunitas internasional, terutama yang didukung Amerika dengan memiliki hak veto, selalu saja apa namanya memotong dan tidak mau bersikap secara lebih adil terhadap pelanggar ini. Jadi karena kan Amerika terus-menerus sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Cina di Uighur dan sebagainya. Sementara kalau Mengabaikan gitu ya? sponsor yang terhadap terorisme yang ada di Israel itu tidak pernah bisa disidik dan bisa diproses secara hukum oleh pengadilan internasional. Jadi saya kira ini merupakan double standard yang dipraktikkan Amerika dan Amerika selalu mendukung apa namanya tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh Israel. Bang Haidar, jika melihat dari kondisi Israel dan Palestina saat ini, kalau misalkan tanggapan Anda Joe Biden yang menanggapi pernyataan dari Netanyahu ini seperti apa?
Ya, sebenarnya Joe Biden agak sedikit lebih fair, lebih terbuka. Tapi lobby Yahudi yang ada di Amerika itu selalu saja memberikan tekanan yang sangat besar kepada Amerika untuk melakukan dukungan terus-menerus apapun kejahatan yang dilakukan oleh apa namanya oleh Israel. Dan kelihatannya memang tidak bisa diharap yang lebih banyak dari apa-apa dari Amerika yang Ya. memang memberlakukan double standar terhadap hal-hal seperti ini. Ya, Jadi Amerika bisa saja mencela apa yang dilakukan oleh Myanmar ya, dengan Rohingya, dengan kasus Rohingya, kemudian Cina dengan kasus Uighur dan sebagainya. Tapi dia sendiri tidak pernah mau memberlakukan secara adil terhadap apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Dan ini adalah saya kira apa yang dilakukan oleh Joe Biden dengan yang lainnya juga itu sama saja dengan presiden-presiden Amerika sebelumnya. Ya. baik. Apakah Bang Haidar, apakah Amerika merupakan hanya menjadi salah satu kunci negara superpower yang bisa menghentikan serangan Israel ke Palestina, ataukah ada peran negara-negara di Timur negara-negara Islam di Timur Tengah gitu yang bisa menandingi kekuatan diplomasi dari Amerika Serikat ini? Iya, tidak ada yang bisa menandingi apa namanya pengaruh politik yang dibuat oleh Amerika karena Arab Saudi sendiri juga Mesir juga beberapa negara Arab yang lain itu sudah berada di bawah pengaruh Amerika. Ya. Baik. Dan akhirnya kalau kita melihat Arab Saudi, kemudian Mesir, kemudian kita melihat yang lain-lain juga, kecuali negara-negara seperti Iran ya, kemudian Qatar itu tidak mau mendukung politik Amerika. Tapi Baik. kalau yang Mesir dan Arab Saudi itu tidak bisa dilihat sebagai kekuatan yang bisa menghadang ataupun mengimbangi Amerika. Dan mereka ada di bawah pengaruh dan di bawah kontrol Amerika secara mutlak. Dan itu artinya mereka juga membackup Israel. Jadi dalam hal ini memang kalau Amerika tidak berubah nilai kemanusiaannya, Ya. terus menerus memaksakan Israel untuk berada di wilayah yang panas tersebut, dan itu karena ada kepercayaan millenarian dari orang-orang Israel yang menganggap itu adalah tanah warisan endatu mereka. Ya. Dan itu kalau itu sudah seperti itu ya akan sangat sulit. Dan orang-orang yang tidak begitu cerdas, yang mau hidup di tanah yang penuh dengan konflik, penuh dengan perang, penuh dengan situasi yang sulit seperti itu kenikmatan seperti apa? Seharusnya kan mereka membangun sebuah tata kehidupan yang lebih manusiawi, yang lebih beradab di tempat yang damai. Baik. Ya. Jadi Baik. kenapa harus terlibat di wilayah-wilayah seperti itu? Jadi Baik. ini akan buang-buang sumber daya ekonomi, sumber daya macam-macam semuanya, kemanusiaan, waktu, ya itu Baik. untuk hal-hal yang penting dan tidak cerdas. Dan ini memperlihatkan bahwa peradaban yang dibangun oleh Amerika, Israel, dan didukung oleh Arab Saudi dan juga Mesir, ini adalah peradaban yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, dan banyak di antara orang-orang Palestina sendiri bahkan sudah hengkang ataupun sudah berhijrah dari tempat yang penuh dengan kemelut tersebut. Banyak juga orang Yahudi yang ada di Israel yang kemudian juga tidak mau lagi terlibat dengan situasi yang tidak manusiawi seperti itu, dan banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan semua itu. Baik. Jadi yang masih tinggal di sana itu yang suka melakukan tindakan-tindakan teror terhadap kemanusiaan, terhadap orang-orang sipil, terhadap anak-anak,
itu adalah orang-orang yang dianggap tidak cerdas tersebut. Jadi saya kira memang peradaban yang sudah dibangun dengan apa namanya dengan air darah dan air mata yang seperti ini adalah peradaban yang sia-sia. Dan ada kemungkinan kalau mereka terus-menerus melakukan tindakan-tindakan inhuman atau yang tidak manusiawi seperti ini, itu dunia internasional akan mengutuknya dan akan menjadi catatan sejarah yang paling mempermalukan mereka. Baik. Bang Haidar, sudah banyak negara yang mengutuk dan mengecam aksi kekerasan dari Israel ke Palestina. Salah satunya juga tak terkecuali Indonesia ya, Presiden Joko Widodo. Tapi ada pendapat kalau misalkan Presiden Jokowi ini sebaiknya justru menelpon Joe Biden atau Kamala Harris sebagai langkah diplomasi untuk mencegah ataupun menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel. Tanggapannya seperti apa? Menurut Anda apakah itu efektif atau seperti apa? Iya, Joe Biden sebenarnya sangat takut dengan posisi Indonesia yang dari dulu memang selalu dari sejak presiden pertama yaitu Soekarno sampai kepada Jokowi itu selalu berpihak kepada Palestina dan tidak ada pergeseran sikap sedikit pun. Dan ini menunjukkan bahwa Amerika sebenarnya sangat takut kalau ditelepon oleh Jokowi. Ya. Karena Jokowi jika telepon Joe Biden itu Joe Biden mau tidak mau dia akan bergeser sedikit sikapnya untuk tidak terlalu mendukung negara teroris Israel atau dia akan menekan Israel. Joe Biden harus menekan Israel kalau Presiden Jokowi menelpon Joe Biden karena pengaruh Jokowi itu sangat besar, apalagi memang Jokowi pantas melakukan intervensi terhadap hal ini karena selain amanah konstitusi UUD 45 itu juga merupakan ada rumah sakit Indonesia yang dibom oleh Israel. Dan itu adalah sebuah tindakan terorisme yang sangat keji, yang tidak berperi kemanusiaan dan akan dicatat dalam sejarah sebagai tinta merah yang sangat memalukan bagi bangsa Yahudi dan agamanya. Dan itu yang kemudian membuat orang-orang rabi-rabi yang ada di Amerika, di Kanada, di mana-mana itu merasa malu dan merasa bahwa Israel tidak mewakili mereka. Dan ini menunjukkan sudah tindakan yang melebihi batas kemanusiaan. Saya kira memang Presiden Jokowi mengambil sikap yang sangat tepat, yang sangat bagus. Karena posisi Indonesia memang sangat cukup strategis gitu ya. Bang Haidar, mungkin ini Amerika. Mungkin terakhir Bang Haidar, ketika Amerika sebagai negara superpower tidak menunjukkan sikap yang baik begitu ya untuk mengakhiri konflik di Israel dan Palestina, pun begitu dengan negara-negara Arab Saudi yang rupanya juga membiarkan saja kondisi yang terjadi di Israel dan Palestina ini. Lalu menurut Anda akan seperti apa masa depan terhadap konflik di Israel ini nantinya? Apakah terus berkelanjutan seperti ini, saling serang, ataukah ada suatu saat di mana serangan ini mereda dan kemudian akan timbul masa depan baru terhadap hubungan antara Israel dan Palestina? Iya, sebenarnya sikap Fatah dan Hamas yang mendukung kebijakan dua negara ya yang di wilayah tersebut itu sudah sangat bagus. Jadi masa depannya sebenarnya kalau Israel mau mengakui perjanjian tahun 67, batasan tahun 67, itu sudah dibagi dua negara tersebut. Jadi antara Israel dan Palestina. Nah, Israel sendiri sebenarnya tidak mau seperti itu. Dia ingin menguasai semuanya. Jadi all or nothing. Jadi bagi dia itu harus semuanya. Sementara orang-orang Palestina baik itu Fatah maupun
Hamas itu sudah mau menerima kebijakan dua negara itu. Dan itu pernah didukung oleh Amerika dulunya. Ya, jadi kenapa kemudian bisa berubah? Karena memang lobi Yahudi yang sangat dominan di Amerika itu yang membuat kemudian Cukup. diplomasi itu menjadi terpatahkan. Jadi saya kira memang masa depannya kalau Israel tetap mempertahankan diri dengan serangan-serangan terornya terhadap sipil dan anak-anak di Palestina, maka ini ada kemungkinan dunia akan mengutuk dan banyak negara akan menarik dukungan dan memutuskan hubungan ekonomi, relasi ekonomi mereka dengan Amerika dan juga Arab Saudi dan juga Mesir dan juga Amerika Serikat. Jadi saya kira ada kemungkinan negara Israel ini akan mengalami akan hilang di dalam peta bumi karena dianggap sebagai negara yang terlalu intoleran, terlalu kaku, tidak mau fleksibel sedikit pun dalam menerima perjanjian, dan ada kemungkinan mereka kemungkinan mungkin di masa depan mereka tidak akan eksis lagi di dalam masyarakat internasional yang lebih yang lebih bisa Toleran, menerima gitu ya? perjanjian hidup pun dengan berbagai perbedaan. Iya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bang Al-Khaidar, pengamat teroris, dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Paris Saint-Germain resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Jerman Julian Draxler. iNews Pagi akan segera kembali.